Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadaju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dan keberkahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya makin dekat, sedekat-dekatnya, sampai tidak bisa digambarkan dalam pikiran dan akal kita, amin ya rabbal alamin. Keberkahan pula bagi hidup kita, anak istri kita, handai taulan kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bahkan orang-orang yang sampai sekarang mungkin masih belum menundukkan hati dan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sengaja kita menyampaikan tentang kalimat doa terakhir agar bahwa tugas kerasulan itu adalah hakikat tugas kerasulan Nabi besar Muhammad SAW adalah dapat mewarnai semua kehidupan manusia. Waalaikumsalam. Masuk Habib Hasim, Habib Ibrahim Bahasim. Agar kehidupan kita menjadi indah, kehidupan manusia ini, bahkan Islam itu masuk kepada relung bukan hanya manusia
tapi semua makhluk dalam kehidupan ini. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jalani mengisahkan tentang posisi wilayah kewalian seseorang. Siapakah wali itu? Syekh mengingatkan pokok kewalian wilayah itu adalah kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, atau yang disebut dengan Allahur Rahman Allahur Rahim. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Di dalam Al-Quran disebut Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah daripada hamba Allah yang Rahman, yang maha pengasih, jiwa yang lembut, welas, asih. Nanti kita bacakan, diantaranya kita penuhi dulu beberapa pengetahuan supaya posisinya sampai. Kalau dalam Al-Quran kan sudah tahu, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jumlah abdal kemarin ada 30 orang dalam hadis Nabi. Dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al abdal fi ummati salasuna. Abdal itu pada umatku ada 30 orang. Turzaquna wa bihim tumtaruna wa bihim tunsarun. Boleh jadi kamu memperoleh rezeki karena adanya wali abdal itu, yang jumlahnya ada 30 orang. Jadi jumlahnya ada 30 orang wali abdal. Nah, selain abdal ada tuh, kalian mendapat pertolongan karena wali abdal. Dalam hadis lain, ini dalam kitab Mu'zamul Kabir dan Sunan Kubro, para sunan meriwayatkan, ahli jamaah, ahli hadis, laula ibadun lillahi rukkaun wasibyatun ruddaun wabahaim ruttaun. Andaikan bukan karena hamba-hamba Allah yang rukuk, berarti salatlah hatinya selalu rukuk, hatinya selalu menundukkan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya berarti hudur, mengagungkan Allah. Orang yang mengagungkan Allah itu adalah orang yang rukuk. Bahkan wasibyatun rudda'u, ada anak kecil yang menyusu. Makanya dulu orang mengatakan anak kecil itu wali, iyalah. Ini karena ada di sini wabahaim rutta, adanya hewan-hewan yang merumput, makan rumput, sapi, kambing. Ada habis sapi kambing ini baguslah makan rumput. La subbu alaikumul ajabu sabban summa laturadunna rada. Maka tertahanlah ajab kepada kalian. Jikalau mereka itu tidak ada, mungkin azab Allah menggulung kepada kalian. Subhanallah. Jadi mereka itu menahan. Siapa itu 3 kelompok? Orang yang rukuk, orang selalu tunduk kepada Allah, bayi yang menyusu ibunya. Jadi sayangnya kalau ada bisi bayi lah. Nang tidak ada bisi bayi, melihat bayi sayangnya juga. Kalau ada orang membuang di manakah, bawa ke rumah, pelihara aja nih bapak. 3, apalagi itu kambing atau sapi yang merumput, makan rumput. Subhanallah. Dalam hadis lain dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nas yabragun nasu ilaihim fi hawaijihim ulaikal aminuna min azabillahi ta'ala. Ada banyak orang, beberapa orang yang menahan kamu mendapatkan ajab Allah sehingga engkau tidak mendapatkan ajab Allah dan terkabulnya hajat-hajatmu. Siapa itu? Ilaihim ulaikal aminun, mereka itulah orang-orang aminun, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih hadis-hadis, riwayat-riwayat hadis yang sahih ini banyak sekali. Kemudian ada lagi 7 orang, kelompok 7 orang disebut dengan wali akhyar, wali akhyar. La yazalu fikum syab'atun, dari hadis Sauban, daripada Sauban, dalam sebuah hadis disebut la yazalu fikum syab'atun, senantiasalah bagi kalian itu ada 7 orang. Gara-gara 7 ini
bihim tunsaruna wa bihim tumtaruna. Hujan turun, rezeki dapat lancar. Jumlahnya di dunia hanya ada 7 orang ya Nabi. Jadi ada 30 wali abdal, ada wali apa lagi itu tuh? Akhyar. Akhyar itu artinya orang-orang terpilih, ada 7 orang. Ada 7 orang. Nanti ada lagi yang disebut tadi itu Gaus oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, wal Gaus, jadilah kamu wali Gaus di sini. Nah, disuruh Sidin jadi wali Gaus. Wali Gaus itu hanya ada 1 orang di dunia. Mau tinggi mana nih lah? Wali kutub. Pon. Nah, wali kutub itu 1 orang juga di dunia. Dalam Syekh Hujairi, dalam Imam Hujairi, ini mengisahkan dulu lah. Hanya kitab isinya. Nah ini jumlah wali itu kata Syekh Hujairi dalam kitab Kasful Mahjub, haulai, mereka itu jumlahnya arba'atu alpin muktafuna. Mereka itu jumlahnya ada 4.000 di dunia. Jadi wali itu diperkirakan 4.000. Dalam hadis Nabi 70.000 orang masuk surga bighairi hisab. Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Gunyah menyebut 70.000 di dunia itu ada orangnya adalah para wali-wali Allah. Mudahnya termasuk 70.000. Kalau bisa bagus lagi masuk nang 40.000 tadi tuh. Mas bagus lagi nang 4.000. Nah, bertingkat-tingkat kelah ada 4.000. Mereka itu sengaja disembunyikan Allah. La ya'rifu ba'duhum ba'dan wa la yadrikuna kamal maqamatihim. Satu sama lain tidak saling kenal mengenal. Tidak saling kenal mengenal. Bisa jadi di sini ada wali nih. 10 orang wali di sini, alhamdulillah. Apalagi kalau semuaan wali. Masuk wali kota lah wali juga. Wali kota dah lah, wali kota wali. Makanya wali kota itu namanya. Mereka itu disembunyikan oleh Allah. Waqad akramani Allah Ta'ala bihajal maudu bi khabaril ayani. Aku melihat sendiri kejadian bahwa para wali itu memang ada pada zamanku, kata saya. Wal ilahiyah salasa mi'ati yusma'una bil autat. Ada jumlahnya 30 salasa mi'atina. 300 orang tingkat wali itu autat. Tadi ada abdal, berapa itu abdal? 30. Ada wali akhyar, berapa? 7. Ada wali autat, itu jumlahnya adalah salasa mi'atin, 300 orang. Nah, autat itu di dunianya 300 orang. Autat itu artinya pasak bumi. Jadi mudah-mudahan di Indonesia ini banyak wali Allah. Bagian pianinanya bagus banget jadi wali semuanya. Amin. Paling tidak sebelum meninggal dunia. Kemudian wan nuqaba sekarang. Wa salah satu yusmauna bin nuqaba. Ada 3 orang nuqaba. Nah, 3 orang aja nah. Wali nuqaba. Jadi berarti ada nuqaba 3 orang, ada habis nuqaba 3 orang. Wahidun yusamma kutub, 1 orang disebut dengan kutub. Awil gaus, sama saja dengan gaus. Jadi gaus, wali gaus itu hanya 1 orang di dunia ini menghidup. Atau wali kutub itu 1 orang aja. Anda mau meninggal sidin diganti oleh 1. Di bawahnya nuqaba 3 orang. 3 mantri ya, 3 apa nih? 3 orang. Habis 3 orang berapa itu? 300 orang autat. Iyalah. 4.000, abdal 30, akhyar 7, kemudian apa tadi? 4.000 orang mastur yang tertutup, tidak diketahui sembunyian mastur. Sebenarnya masturnya yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang aulia Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, nahnu auliyaukum fil hayati dunya. Kami adalah para wali-wali. Kamilah pelindung kami. Jadi wali itu pelindung artinya. Jadi melindungi. Nah,
Karena sifatnya kami adalah auliyaukum, kamilah wali bagi kalian, jar Tuhan. Berarti akulah pelindung kalian fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi seorang wali itu memanifestasikan sifat-sifat Allah. Allah menyukai perlindungan kepada hambanya. Maka sifat seorang wali adalah melindungi orang lain. Makanya Nabi itu memberikan syafaat, itu sifat kenabian kelak. Yuk, seluruh umat Islam nih disyafaat sidin. Bahkan beliau tidak mau masuk surga dalam hadis kan? Kenapa jadi kau tidak mau masuk surga? Kenapa engkau tinggalkan mimbarmu? Wahai Muhammad, kata Allah, aku ingin menunggu umatku, kata beliau. Berilah aku syafaat daripada engkau. Lalu Allah memberikan syafaat kepada Rasulullah. Ya kelak dijamin sidin kelas semua manusia umat. Dan yang namanya umat Nabi itu pada dasarnya siapa saja, bukan hanya orang Muslim, termasuk orang kafir. Itu kan dalam hadis tadi. Inginlah beliau memberi syafaat semua manusia. Hanya tertegah karena kekafiran mereka, sehingga Rasulullah tidak bisa memberi syafaat kepada mereka. Beruntung pian yang Muslim. Itu sifat kenabian, nubuah beliau diwarisi oleh siapa? Para aulia Allah Subhanahu. Maka jadilah penolong orang lain, jadilah suka membimbing orang lain. Tutup segala keaiban sahabat-sahabatmu, bukalah kebaikan-kebaikan sahabat-sahabatmu. Bila engkau melihat keaibannya, tutuplah matamu. Nah, ini penting nih. Inna min ibadillahi ta'ala yaqubutuhumul anbiya wasyuhada qila man hum ya Rasulullah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah, yaitu para aulia Allah itu, yaqubutuhumul anbiya wasyuhada, mereka itu diiringi oleh para nabi-nabi dan syuhada. Para nabi aja iri dengan mereka itu, para syuhada juga iri. Qila, bertanyalah para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa gerang mereka ini? Lalu kata Rasulullah, kata sahabat, syafahum lana, kepingin sekali kami ini bersalaman dengannya. Mencium tangannya kah? Nuhibbuhum, kami juga cinta kepada mereka. Qala, mereka itu, kata Rasulullah, qaumun tahabbu biruhillahi min ghairi amwal walal ansabi wajuhihim nurun ala manabirin min nuri la yaqafuna ijaqapan nas. Mereka itu ialah, nah ini yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Futhul Ghaib, jadilah kamu para wali-wali Allah, yaitu, nah kita sambung dalam Syekh Hujairi ini, mereka itu ialah hidup mereka itu suka cinta mencintai. Maksud cinta mencintai ini lain nang anu tulah kenang klub malam tuh lain lah. Atau banyak bini misalnya, berarti bila banyak bini jar wali itu jar lain itu. Kalau lah tahabuni, kasih sayang kepada manusia. Tahabu biruhilah, mereka kasih sayang tuh semata-mata ikhlas karena Allah, karena ingin menjadikan orang lain baik bagi kehidupannya. Min ghairi amwal, bukan karena sebab-sebab harta benda. Nah, kalau kita suka dengan orang karena si A ini kaya misalnya, kita suka dengan si A, yalah, karena si A ini suka memberi uang kepada kita, akhirnya kita suka. Nah, bukan karena sebab pemberian mereka, bukan karena nasab mereka. Nah, keturunan raja ini, wajah mereka adalah cahaya nurun ala manabirin min nurin, dari atas mimbar, daripada mimbar cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kawalah memahami para aulia Allah itu. La yaqafuna ijaqafanas, ciri mereka tidak merasa gundah gulana, takut dengan kehidupan ini. Sedikit rezeki mereka, sedikit uang mereka, hati mereka tetap senang. Banyak uang mereka sama saja bagi mereka. Semalam sifat mereka adalah qanaah. Ya Kak, sudah belajar qanaah kita lah. Menerima apa ada, tidak ada mengeluh sedikit pun ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yahzanuna iza hazanan nas, mereka tidak pernah khawatir dalam hidup ini
ketika manusia merasa khawatir. Oh, datang dapatnya apa tadi? Oh, kalau penyakit ini, dia tidak takut. Yang ditakutinya hanyalah Allah. Tidak ada khawatir dia. Ya lah. Wah, aku jar ke majlis ta'lim malam bener situ jar. Malas saya aku jar. Kalau bahaya aku malam masuk angin aku kena paru-paru jar. Nah, padahal tidak di rumah aja bisa aja kena paru-paru. Yalah. Nah, sama aja mati juga. Ya lebih rugi tidak ke majlis ta'lim. Nah, itu adalah tentang para wali-wali. Maka jangan engkau antorikil qadar, dari melawan takdir Allah. Jangan sekali-kali melawan takdir Allah. Qal an sabilihi, atau bersunyi diri daripada jalan Allah. Ini kita belajaran dudukan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ada enak kan menuntutnya, tapi bersunyi diri dari menuntut ilmu, tidak mau menuntut ilmu, rugi kata saya. Kamu tidak akan mendapatkan sinar nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian membaca ini, nah banyak kitab pian akun lah pian di rumah. Hah? Nah, timbang aja sorangan, baca sorangan di rumah. Ya kah? Nah, kita dulu sekolah, jadi tidak ada masalah. Mau tidak mau, bungol sebubungolnya, mau dilewati ya, pipai nasib aja pipai. Syukur nasibnya baik. Nah, yalah. Ini mendengarkannya duduk, malas juga lagi. Masya Allah. Apa kabar? Nah, jangan kau bersunyi. Bantu. Ini kegiatan majlis ta'lim, bantu seberapa bisa. Hilangkan segala egosentris kita. Egosentris itu aku kita. Wah, tidak tahu dengan aku lagi. Padahal aku ini hebat. Hilangkan hebat-hebat itu. Padahal aku ini banyak uang, tapi berdiam aja aku. Anda usah begitu-gitu. Itu khawatir yang menjelekkan diri kita. Jangan bikin argumen yang macam-macam lah. Jangan salah-salah lah. Jangan seperti Palui waktu kecil. Kenapa nyontek nih jadi bu guru? Enggak menyontek, kenapa nyontek dengan Endang kan ya, nama Sri ini, nama dengan Sri ini, kenapa nyontek situ aja? Enggak nyontek, enggak, saya jar Palui. Kenapa jadi dia melihat dia mencocokkannya pinanya sama jawabannya jar. Itu namanya apa tah? Hah? Bikin ala, hilangkan serga argumen itu akal-akalan aja. Niru aja, lakukan. Bantu kebaikan itu, lakukan segala situ. Rodda nafsaka wahawaka, tinggalkan segala hawa nafsumu, tinggalkan onggak-onggak pikiranmu, dusta semua yang ada itu. Kamu akan berhadapan kepada Tuhan. Kaf lisanaka anis syakwa, tutup lisanmu daripada mengeluh kepada Allah, mengeluh pada kehidupan ini, mengeluh. Lau muzma'ul lau, mengumpulkan lau, andaikan aku artis, andaikan aku apa Beb? Andai. Nah, istimewa. Palui ditanya guru Pipai, andaikan dikasih orang 2 permen tambah 7 permen sama dengan berapa aja gurunya? Jadi dia jawab Palui, aturannya berapa? 9 kelak. Nah, jawaban Palui apa? Terima kasih Bu, jawab Palui. Terima kasih. Andai. Terima kasih ya. Jangan mengumpulkan andaikan aku ada kendaraan, aku ke majlis ta'lim. Nah, itu andaikan aku ada sepeda motor sudah, beli bensin udah bisa aja. Andaikan aku dibelikan bensin, aku ke majlis ta'lim. Ada pulang uang dah bisa. Andaikan istriku mengizinkan aku ke sana. Nah, izin istri pulang semalam dah ada izin istri. Malam minggu keluyur ke sana kemarin dah ada izin istri. Habis ke majlis ta'lim izin istri timbul. Palui juga. Fa ija fa'alta zalika in kana khairan jadakal maula tayyibatan wasururan walajatan. Bila engkau sudah dapat melakukan semua itu, berkumullah, bertenggelamlah di dalam kewalianmu. Itu wali itu.
Orang sudah itu sudah tingkat wali, paling tidak wali di dalam 70.000 orang. Paling tidak situ. Tetaplah, tunggulah. Apa yang kamu lakukan itu nanti akan dibalas Allah kebaikan demi kebaikan. Wasyururan, engkau akan mendapatkan kegembiraan dalam hidupmu. Walajatan, dan kelezatan dalam hidup ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang ingin, paling tidak ingin, mudah-mudahan jadi aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan terdekat, sedekat-dekatnya mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.